bisa kita petik dan kita ambil dari materi beliau. Di kesempatan pagi hari ini kita akan simak bersama. Kemudian di sesi interaktif kami undang Anda untuk bersoal jawab. Silakan bisa hubungi kami untuk telepon di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda, kita simak dan ikuti bahasan yang akan saya sampaikan. Dan kepada beliau kami persilahkan. Falyatafadhal masykuran. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bidinihi ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah SWT, beserta juga pemirsa Surau TV dan juga radio yang ikut merelai kajian kita pagi hari ini. Semoga antum semua dalam jagaan Allah SWT dan lindungan Allah SWT senantiasa diberi keberkahan dalam umur, usaha dan juga segala kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari oleh Allah SWT. Alhamdulillah, dengan segala puji kepada Allah, kita kembali diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah SWT di pagi hari ini untuk berjumpa melanjutkan pembahasan kita, yaitu materi yang sengaja kita kupas sejarah ya, mulai dari sejarah kehidupan Rasulullah SAW dan telah selesai kita bincang sampai wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita dengan sejarah pemerintahan Khulafaur Rasyidin, dan ini juga perlu kita pelajari bagaimana saja perjalanan Islam setelah meninggalnya Rasulullah SAW, perjuangan para sahabat, dan juga bagaimana dan apa pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik dari perjalanan dan sejarah kehidupan para sahabat tersebut. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW di pagi yang penuh berkah ini, yaitu di hari Jumat, merupakan salah satu hari yang sangat dianjurkan kita untuk banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW, yaitu salah satu hari besar dalam setiap minggunya. Maka selayaknya kita sebagai umat beliau dengan senantiasa banyak mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa ala sayyidina Muhammadin wa ala ali rasulika Muhammadin. Kita selalu banyak berselawat, dan begitu banyak sekali faedah-faedah yang akan diraih oleh orang-orang yang senantiasa banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya yang dibahas oleh para ulama kita di antara Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ya puluhan dari faedah-faedah yang akan keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang selalu banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kemudahan urusan yang keberkahan, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa juga bersalawat kepada orang tersebut. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam sebuah hadisnya, man shalla alayya sholatan wahidatan aw maratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang mengucapkan selawat ya kepada untukku, kata Rasulullah SAW, maka Allah akan memberikan ganjaran balasan buat dia 10 kali lipat. Ya, Allah akan memberikan selawat untuk orang tersebut. Selawat dari Allah artinya adalah yaitu taufik, inayah, kemudahan, keberkahan. Ya, adapun selawat dari seorang hamba adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk Nabi kita Muhammad SAW akan sentiasa ditingkatkan derajatnya dan juga diberikan karunia-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pelajaran pada kesempatan yang lalu atau majlis yang terakhir kita telah berbincang tentang salah satu perjuangan Abu Bakar Siddiq anhu. Ya, saat ini kita bicara tentang masa Khulafaur Rasyidin, yaitu khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar Siddiq anhu. Dan kita telah bicara apa saja program-program yang telah dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq anhu, ya, sampai kita salah satu program yang sangat strategis, yang begitu besar faedahnya azim sekali, yaitu masalah pembukuan Al-Quran, yaitu mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, dalam satu bundel. Nah, dan itu telah kita sebutkan rincian sebagian riwayat tentang hal itu. Namun kita belum merinci bagaimanapun pelaksanaan perintah ini oleh Zaid bin Sabit tentang perintah ini, ya, ketika diminta oleh Abu Bakar Siddiq anhu untuk mengumpulkan Al-Quran Al-Karim bersama Umar bin Khattab anhu. Kenapa hal ini penting sekali? Karena banyak sekali sekarang ini syubhat-syubhat ataupun opini-opini yang mengiring untuk melemahkan keyakinan kaum muslimin terhadap Al-Quran ini. Terutama mereka berusaha menyimpangkan dan mengotak-atik sejarah penulisan Al-Quran.
Maka ini untuk menambah keyakinan kita dan juga menambah pemahaman kita, dan kita juga dapat menjawab berbagai isu opini yang dilemparkan untuk membuat keyakinan kita dalam Al-Quran, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kelompok liberal, kemudian juga oleh kelompok orang Syiah Rafidah yang sengaja ingin mengaburkan sejarah Al-Quran dan ingin mengganti dengan pemahaman atau sejarah yang mereka tulis sendiri. Maka kita harus mengerti hal ini, karena hal ini adalah hal yang sangat urgent dan sangat penting untuk kita ketahui. Dan sebelumnya kita telah menjelaskan sekilas tentang bagaimana upaya Abu Bakar Siddiq anhu dalam mengumpulkan dalam satu bundel, dalam satu mushaf Al-Quran telah ditulis di masa Rasulullah SAW. Namun kita belum berbincang bagaimana pula penulisan Al-Quran di masa Rasulullah SAW, bagaimana penjagaan Al-Quran di masa Rasulullah SAW. Ya, nanti setelah kita sampai pada bicara tentang masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kita akan lanjutkan pula bagaimana pula pengumpulan Al-Quran, apa sebab-sebabnya terjadi pada Utsman radhiyallahu anhu. Di sini sebelum kita berbincang, mungkin kita ada yang bertanya, kok bisa Al-Quran itu dikumpulkan 3 kali, Ustaz? Apa maksud pengumpulan Al-Quran di sini? Jamu Al-Quran itu maksudnya di sini apa? Pemahaman ketika mengumpulkan Al-Quran di masa Rasulullah dengan makna jam Al-Quran di masa Abu Bakar, di masa Utsman itu berbeda. Kalau di masa Rasulullah SAW benar-benar maksudnya adalah mencatat setiap wahyu yang turun, kemudian setelah selesai dicatat oleh para penulis wahyu, ya, di antara Zaid bin Thabit dan Ubay bin Ka'ab dan para sahabat-sahabat yang lainnya, itu dikumpulkan di sebuah tempat, sebuah ruangan di rumah Rasulullah SAW. Nah, itu yang dimaksud dengan kumpulan Al-Quran di masa itu, dikumpulkan dalam satu ruangan. Tapi kalau di masa Abu Bakar Siddiq adalah dikumpulkan apa yang telah terkumpul dalam satu ruangan di masa Rasulullah, dan kemudian juga ditambah dengan untuk meng-cross check semua itu dengan riwayat-riwayat yang ada pada sahabat dan juga catatan-catatan Al-Quran yang ada pada sahabat. Nah, dalam sebuah mushaf ini pengumpulannya. Jadi kalau di masa Rasulullah pencatatannya, pengumpulan dalam sebuah ruangan di rumah Rasulullah SAW. Kalau di masa Abu Bakar Siddiq adalah yaitu pengumpulan dalam bentuk sebuah mushaf. Ya. Nah, adapun di masa Utsman maksudnya adalah pengulangan apa yang telah dicatat, yaitu di masa Abu Bakar Siddiq, yang telah dikumpulkan di masa Abu Bakar Siddiq anhu, ditulis berapa nuskah dengan berapa revisi yang dilakukan oleh Utsman, ya, seperti umpamanya di masa Abu Bakar Siddiq anhu itu Al-Quran yang tertulis itu tertulis masih dalam tetap 7 dialek, ya. Tapi di masa Utsman anhu, nah, itu dijadikan satu dialek saja, yaitu dialek Quraisy, ya, bahasa Quraisy, demi untuk mengantisipasi perselisihan dalam masalah dialek ini, sehingga nanti terjadi juga memancing perpecah belah di tengah kaum muslimin. Maka Utsman bin Affan setelah bermusyawarah dengan para sahabat senior termasuk Ali bin Abi Thalib, ya, dan para sahabat Abu Ubaidah dan lain-lainnya, dan para sahabat-sahabat yang lain hidup itu, ya, Abu Ubaidah sudah istishhad di masa waktu presiden, tapi sahabat-sahabat senior di antaranya Ali bin Abi Thalib itu sudah diajak bermusyawarah oleh Utsman bin Affan tentang hal ini. Bahkan nanti akan kita katakan bagaimana pujian Ali bin Abi Thalib terhadap usaha Utsman bin Affan yang telah berusaha memperbanyak apa yang ditulis di masa itu, mencatat dalam beberapa nuskah apa yang ditulis di masa Abu Bakar Siddiq anhu. Baik para pemirsa yang mendengar rahmati Allah SWT, kita sebelum merinci lagi lebih rinci bagaimana juklaknya, ya, petunjuk pelaksanaan Abu Bakar Siddiq anhu kepada para lajnah, pada anggota yang telah ditunjuk secara panitia yang telah ditunjuk secara resmi oleh Abu Bakar Siddiq anhu, kita berbincang dulu bagaimana sih pengumpulan Al-Quran di masa Rasulullah SAW. Karena ini belum sempat kita bicarakan di masa hidupnya Rasulullah SAW, ya, bagaimana cara pencatatan wahyu di masa hidupnya Rasulullah SAW. Al-Quran sebenarnya yang telah kita jelaskan pada pelajaran-pelajaran yang lalu, Allah SWT telah menjamin akan keasliannya dan keterjagaannya sampai hari kiamat. Sebenarnya yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an itu, dan sungguh kami benar-benar akan menjaganya juga, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah salah satu keutamaan Al-Qur'an dibanding dengan kitab suci sebelum Al-Qur'an adalah Al-Qur'an mendapat perjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun kitab suci sebelumnya itu karena masa berlakunya terbatas, ya, dengan masa tertentu, sehingga Allah SWT menyerahkan penjagaan kitab suci tersebut kepada umat itu sendiri. Namun karena Al-Quran adalah merupakan kitab suci yang terakhir dan tidak ada lagi rabi dan tidak ada lagi kitab suci setelah Al-Quran, maka Allah SWT menjamin keasliannya sampai datang hari kiamat. Taib. Kemudian juga telah kita jelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjamin juga untuk Rasulullah SAW
tentang bahwa tidak akan ada satupun ayat yang akan luput atau lupa dari Rasulullah SAW. Kita ingat ketika Rasulullah SAW awal turun wahyu itu Rasulullah sering menggerak-gerakkan lisannya untuk mengikuti bacaan Jibril karena takut nanti ada yang kelewat ketika mengulangi bacaan Jibril itu. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada Rasulullah SAW, dan Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah SAW untuk menggerak-gerakkan lisannya mengikuti bacaan Jibril, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasul kita SAW agar memperhatikan bacaan Jibril dengan seksama sampai selesai Jibril membacakan, kemudian juga, setelah itu baru Rasulullah SAW membacakan kembali apa yang telah dibacakan oleh Jibril. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam firman-Nya, la tuharik bihi lisanaka lita'jala bih, ya, sebenarnya dalam surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19, ya, jangan engkau gerak-gerakkan lisanmu hai Muhammad agar engkau cepat hafal, ya, lita'jala bih, engkau tergesa-gesa ingin menghafalnya. Lalu Allah sebutkan inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Allah katakan pada Rasulullah SAW, kewajiban kamilah, kami sungguhnya akan menjamin untukmu tentang terkumpulnya Al-Quran itu dalam dadamu dan juga tentang bacaannya, kata Allah SWT. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Ya, sungguhnya atas kamilah, kewajiban kamilah itu sudah kami jamin, kata Allah SWT, yaitu tentang apa? Pengumpulannya dan juga bacaannya, kata Allah SWT. Jadi tidak ada yang terluput. Ini salah satu ayat juga, ayat yang lain juga menunjukkan tentang keterjagaan Al-Quran, keaslian Al-Quran itu. Mulai semenjak di awal turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ya, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, ya, sehingga kata Allah SWT, apabila telah selesai Jibril membacakan kepada engkau, baru setelah itu engkau baca, kata Allah Subhanahu Wa Taala, فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ thumma inna alaina bayana. Kemudian Allah juga tegaskan, kemudian juga untuk masalah memahami penjelasan-penjelasan keterangan-keterangan Al-Quran itu kami juga yang akan menjelaskan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat thumma inna alaina bayana, sebagian ulama menjadikan ini ada dalil tentang bahwa sunnah juga terjaga sampai hari kiamat. Karena sunnah merupakan mufassirul Quran. Karena sunnah adalah untuk menjelaskan bagai hukum-hukum yang mujmal, hukum-hukum yang global dalam Al-Quran itu dirinci dalam sunnah Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu, ya, sampai Al-Quran terhafal, ya, oleh Rasulullah SAW, dan juga sunnah juga dihafal oleh para sahabat, demikian pula Al-Quran Al-Karim. Taib. Ini jaminan Allah kepada Rasulullah SAW. Taib. Kemudian, bagaimana Rasulullah SAW menghafal Quran, ini juga telah kita jelaskan bahwa Rasulullah SAW setiap Ramadan bertadarus dengan Jibril, mengulangi apa yang turun selama 1 tahun itu kepada Jibril setiap bulan Ramadan. Dan di tahun wafatnya Rasulullah SAW, Jibril membacakan 2 kali. Jibril menyimak atau mendengarkan dari Rasulullah SAW 2 kali dari Rasulullah SAW tentang Al-Quran yang telah diturunkan kepadanya. Nah, ini bentuk keterjagaan Al-Quran di masa Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah menerima Al-Quran dan terjaganya Al-Quran itu sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah Rasulullah SAW menerima wahyu, Rasulullah memanggil para penulis wahyu. Ya, kemudian para penulis wahyu itu mencatat, ya, apa yang dan itu dicatat di depan Rasulullah SAW. Ya, kemudian di samping itu para penulis wahyu setelah mereka menulis untuk Rasulullah SAW, mereka juga menulis untuk mereka sendiri. Jadi Al-Quran juga ada yang terkumpul di rumah Rasulullah SAW yang spesial untuk sebagai dokumentasi Rasulullah SAW. Ya, dan juga para sahabat pun menulis Al-Quran itu sendiri atau menjadikan untuk memiliki Al-Quran sendiri yang mereka catat setelah mereka menulis untuk Rasulullah SAW. Maka dalam sebuah hadis dari Aisyah anha, dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang akhir Ramadan yang dalam kehidupan beliau menyebutkan, inna Jibril kana yu'ariduni al-Qur'ana kulla sanatin marrah. Sesungguhnya Jibril, ya, selalu mendengarkan. Jadi Jibril membacakan, Rasulullah juga membacakan, ya, memurajaah bersama Rasulullah SAW, bertadarus bersama Rasulullah SAW setiap tahun 1 kali, kata Rasulullah SAW. Wa innahu aradani amil amaratain wa innahu aradani al-ama marratain. Pada tahun ini, kata Rasulullah, maksudnya pada Ramadan ini, Jibril justru menyimak dariku 2 kali gitu. Jibril membacakan, aku juga membacakan kepada Jibril, itu 2 kali saling store di area Rasulullah, store hafalan istilah para madrasah hufaz, ya, madrasah tafsir Quran itu dilaporkan bacaan-bacaan Al-Quran itu semuanya oleh Rasulullah SAW 2 kali, ya, sehingga untuk menunjukkan itu adalah Al-Quran yang sudah paten, Al-Quran yang tidak ada lagi nasakh dan dalamnya, begitu. Nah, wala arahu illa hadara ajali. Maka Rasulullah setelah melihat ada perubahan ini, Rasulullah memberitahu kepada Aisyah bahwa ini seakan-akan ajalku sudah dekat. Nah, ini tentang bagaimana
proses Rasulullah menerima Al-Quran dari Jibril dan bagaimana terjaganya Al-Quran itu dalam dada Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat juga demikian. Para sahabat adalah berlomba-lomba juga untuk menghafal Al-Quran, berlomba-lomba untuk menghafal Al-Quran, ya, dengan berbagai cara, dengan belajar langsung kepada Rasulullah SAW, praktek-praktek mereka atau sesama mereka sendiri juga saling membacakan bacaan mereka kepada sahabat yang lain, ya. Kemudian juga mereka di malam hari, ya, dalam salat-salat tahajud mereka dan qiyamul mereka juga membaca Al-Quran itu dengan jumlah yang begitu besar, umpamanya mengulang hafal mereka. Kemudian juga mereka setiap hari juga sering membaca Al-Quran di rumah-rumah mereka. Nah, bahkan Rasulullah SAW kadang-kadang ingin mendengar bacaan-bacaan mereka, ya, seperti ketika Rasulullah SAW mengintip bacaan Abu Musa al-Ash'ari. Ini di antara sahabat yang hafal Al-Quran juga penulis Al-Quran bersama Rasulullah SAW. Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Ash'ari, Ibnu Mas'ud, kemudian Zaid bin Sabit, ya. Nah, Rasulullah SAW pernah satu kali yaitu mengintip di luar gitu mendengar bacaan Abu Musa al-Ash'ari. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam Sahihnya, la ra'aitani wa ana astami' li qira'atika al-bariha. Ya, kata Rasulullah memberitahu kepada Abu Musa al-Ash'ari, ya, di mana Abu Musa al-Ash'ari membaca Al-Quran di malam hari di rumahnya. Lalu Rasulullah memberitahu kepada dia pagi harinya, seandainya engkau melihat aku, ya, ketika mendengarmu saat membaca Al-Quran malam tadi di mana saat mendengarmu membaca Al-Quran malam tadi, kata Rasulullah. Ini berarti bariha itu maksudnya malam, ya. Laqad utita mizmar min zamir Daud. Jadi dia lalu mendengarkan begitu indahnya suara Abu Musa al-Ash'ari dan membaca Al-Quran sehingga beliau memuji, engkau bagaikan diberi seruling Daud, gitu ya, keindahan suara beliau dalam membaca Al-Quran. Nah, ini Rasulullah SAW bukan hanya sekedar mendengar bacaan-bacaan sahabat, tapi Rasulullah juga sering melewati rumah-rumah para sahabat dan mendengar bagaimana bacaan-bacaan para sahabat dalam baca Al-Quran. Dan ini bukan hanya pada Abu Musa al-Ash'ari juga, ya, dan juga terjadi berapa kali seperti juga beliau pernah mendengar bacaan Salim Maula Abi Hudzaifah. Ya, Salim Maula Abi Hudzaifah juga pernah dengar bacaannya oleh Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW memuji juga bacaannya, alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati mithlak. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di tengah umatmu seperti kamu ini. Ada orang seperti kamu, kata Rasulullah SAW. Ya, dia memuji tentang hafalannya dan bacaannya. Kemudian juga Rasulullah SAW kadang-kadang, ya, ingin mendengarkan bacaan Al-Quran dari para sahabat. Seperti ketika Rasulullah SAW ingin mendengar bacaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, maka ketika suatu kali Rasulullah SAW berkata kepada Mas'ud, ya, Iqra' alayya Al-Quran. Wahai Ibnu Mas'ud, tolong bacakan Al-Quran kepadaku. Ya, ini salah satu bentuk dalam pengajaran Al-Quran. Ima ditalqin, ima istima'. Itu dalam menghafal Al-Quran begitu caranya. Ya, ima guru mentalqin, membacakan kepada muridnya diulang-ulang gitu, ya, atau muridnya membacakan apa yang telah dihafalnya. Nah, ini Rasulullah SAW ingin mendengar bacaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Mas'ud bertanya, ya, aqra'u alaika wa alaika unzil, kata Rasulullah SAW, kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, bagaimana saya membacakan kepada engkau, ya Rasulullah? Kan Al-Quran diturun sendiri kepada engkau, gitu, ya. Qala Rasulullah, inni uridu inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Kata Rasulullah, saya ingin mendengarnya dari orang lain, kata Rasulullah SAW. Saya ingin mendengarnya dari orang lain. Faqara alai surat An-Nisa. Sehingga saat itu Mas'ud membacakan surat Nisa sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa idza ji'na bika fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ya, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin. Kata Allah SWT, bagaimana nanti di hari kiamat ketika kami mendatangkan engkau, kami datangkan dari setiap umat itu setiap saksi dari setiap umat, kemudian kami panggil engkau, kata Allah SWT, juga kami datangkan engkau untuk menjadi saksi di atas mereka. Wajib nabika ala wali syahida. Qala hasbuk. Ketika Rasulullah SAW mendengar begitu, ya, peristiwa hari akhirat dalam ayat ini, di mana nanti di akhir kelak semua umat para nabi akan ditanya, apakah para nabi-nabi yang telah diutus itu menyampaikan ajaran yang telah diwahyukan Allah kepada mereka dengan benar, dengan sempurna atau tidak. Maka para nabi ditanya, mengatakan kami telah menyampaikannya wahai Allah. Kemudian sebagian umat ada yang mengingkari bahwa nabinya ada yang tidak menjalankan tugas dengan misinya dengan sebenar-benarnya. Maka para nabi tadi meminta untuk menjadi saksi Nabi kita Muhammad SAW. Maka nabi kita menjadi saksi saat itu, ya, atas para nabi yang telah menyampaikan tugasnya, misinya, ya, dengan baik, ya, tidak ada sedikit pun yang mereka sembunyikan. Maka ketika itu Rasulullah SAW diangkat menjadi saksi atas semua umat. Nah, ketika itu Rasulullah SAW mendengar ayat itu,
berkata kepada Ibnu Mas'ud, hasbukal an, ya cukup sampai di sini, kata Rasulullah SAW. Qala Mas'ud, Mas'ud melihat kepada Rasulullah SAW, faltafattu fa idza ainahu tadhrifan. Ya, ketika saya melihat, rupanya Rasulullah SAW kedua mata beliau sedang meneteskan air mata. Itu kedua mataku beliau sedang basah, ya, melihat meneteskan air mata. Nah, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW mendengar ayat tersebut, ya, keutamaan diberikan Allah kepada beliau, suasana hari akhirat membuat beliau menjadi terharu sehingga meneteskan air mata beliau. Nah, ini salah satu faedah juga bagi kita bagaimana kita hendaknya ketika membaca Al-Quran betul-betul kita hayati dan meresapi sehingga membawa sebuah makna religi, pengalam keimanan yang begitu dalam ke dalam jiwa kita, yang akan berpengaruh kepada suasana ibadah kita, kekhusyukan dalam ibadah, berpengaruh kepada akhlak kita di tengah masyarakat dan seterusnya. Nah, kemudian juga riwayat lain menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW seringnya mendengar bacaan-bacaan para sahabat, ya. Jika lewat di rumah-rumah para sahabat, Rasulullah SAW mendengar. Ini juga di samping melihat bagaimana Rasulullah SAW ingin mengoreksi kesempurnaan bacaan sahabat, demikian juga kelihatan bagaimana para sahabat itu adalah orang yang sangat antusias, ya, dalam membaca Al-Quran. Buktinya ketika Rasul lewat di depan rumah, di dekat rumah Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah mendapati dia juga sedang membaca Al-Quran. Lewat dengan rumahnya Salim Maula Abi Hudzaifah juga membaca Al-Quran. Nah, kemudian beliau pernah juga lewat di perkampungan, yaitu kalau kita sekarang mungkin RT atau RW lah, yang itu kebanyakan orang Asy'ariyin. Orang Asy'ari ini adalah yang hijrah dari Yaman, ya, di Madinah, ya. Inni la'arifu aswata rafaqatil Asy'ariyin, ya. Sungguhnya aku mengenal suara-suara, ya, orang-orang Asy'ariyin itu bil Quran, ya, dengan melalui suaranya ketika membaca Al-Quran. Hina yadkhuluna bil lail, ketika mereka di malam hari berada dalam rumah mereka. Kata Rasulullah SAW di malam hari lewat di dekat rumah-rumah orang Asy'ari ini, Rasulullah mendengar, oh ini suara fulan, oh rupanya ini rumah fulan. Padahal di siang hari Rasulullah nggak tahu ini rumah siapa ini rumah siapa. Tapi Rasulullah di malam hari lewat dapat membedakan rumah-rumah sahabat dengan melalui suara mereka, begitu. Artinya betapa indahnya, ya, suasana di masa nubuwah, di masa kehidupan Rasulullah bersama sahabat, ya. Itu Rasulullah SAW mendengarkan suara sahabat dari Asy'ariyin ini. Yaitu mendengar membaca mereka terhadap Al-Quran, ya. Kata Rasulullah, wa'arifu manazilahum min aswatim, dan aku bisa membedakan rumah-rumah mereka melalui suara mereka, kata Rasulullah SAW, ya, bil laili, di malam hari. Jadi di malam hari aku dapat membedakan rumah-rumah mereka melalui suara mereka, kata Rasulullah SAW. Wa in kuntu lam ara manazilahum, sekalipun aku tidak pernah melihat rumah mereka, yaitu hina nazalu bin nahar, ketika mereka masuk ke rumahnya di siang hari. Jadi kalau siang hari Rasulullah nggak tahu ini rumah siapa, ya. Tapi setelah malam hari ketika Rasulullah lewat, nanti bisa dibedakan ini rumahnya sepulan, karena dengan melalui suara mereka dalam membaca Al-Quran. Nah, ini menunjukkan kepada kita, yaitu bahwa betapa hari-hari sahabat, kecintaan mereka pada Al-Quran, ya, keterjagaan Al-Quran itu mereka menjadikan, yaitu sebagai hobi mereka adalah membaca Al-Quran di rumah-rumah mereka. Dan tentu mereka termotivasi dengan janjian-janjian yang dijanjikan Allah bagi orang sering membaca Al-Quran, dan juga Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Rasul kita menyebutkan, menyuruh menghiasi rumah kita dengan membaca Al-Quran. Zainu buyutakum min biqiraatil Quran. Hiasilah rumah kalian dengan banyak membaca Al-Quran. Dan juga Rasulullah menyebutkan bahwa rumah ini baca di dalamnya Al-Quran, akan lari setan yang ada di rumahnya. Rumah ini baca dalam surah Al-Baqarah, setan akan lari dari rumah tersebut. Maka ini adalah faedah yang azim bagi kita. Ketika kita mendengar bagaimana sahabat dalam kehidupan mereka di malam hari di rumah mereka adalah banyak membaca Al-Quran. Apalagi, ya, tidak berapa hari lagi, hanya hitungan hari, ya, bulan Ramadan sudah datang, menghampiri kita. Oleh sebab itu para kaum muslimin, ya, demikian, ya, keterjagaan Al-Quran di masa Rasulullah SAW oleh para sahabat dengan seringnya mereka membaca. Nah, dan banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan tentang inayah sahabat, tentang perhatian sahabat terhadap Al-Quran Al-Karim, ya, baik membacanya, menghafalnya, ya, dan juga dorong Rasulullah SAW untuk para sahabat untuk melakukan hal itu. Kemudian maka tidak heran lagi ketika banyak di antara sahabat yang menghafal Al-Quran, ya, banyak sekali sahabat yang menghafal Al-Quran. Nah, ini bantahan bagi sebagaimana riwayat-riwayat
disebutkan oleh Kulaini dari ulama Syiah dalam kitabnya Ushul Kafi, bahwa mereka mengatakan tidak ada yang hafal Al-Quran secara sempurna kecuali hanya Ahlul Bait atau hanya Ali. Di sini sudah disebutkan banyak sekali sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran, di antaranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar, Utsman, Ali, Talha, Sa'ad, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud, Huzaifah maula, ya, Huzaifah, kemudian Salim maula Huzaifah, Abu Hurairah, ya, Abu Musa al-Asy'ari yang tadi kita sebutkan, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Amr bin As, ya, dan anaknya Abdullah bin Amr bin As, kemudian juga Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Sa'ib, Aisyah anha, Hafsah, Ummu Salamah, dan banyak sekali sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran. Mereka adalah penghafal Al-Quran. Di golongan Ansar itu dari golongan Muhajirin. Kalau di golongan Ansar, Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal, Zaid bin Sabit, Fadalah bin Ubaid, Maslamah bin Makhlad, Abu Darda, Anas bin Malik, Abu Zaid bin Sakan. Ini jumlah sangat banyak sekali. Itu hanya sebagai contoh saja dari kalangan para sahabat yang telah menghafal Al-Quran di masa Rasulullah SAW. Taib, di sini akan kita jawab sebuah riwayat yang dijadikan argumentasi oleh orang-orang orientalis ataupun oleh kelompok Syiah Rafidhah, menyatakan bahwa di dalam riwayat ini Anas bin Malik hanya menyebutkan yang hafal Al-Quran itu sedikit beberapa orang saja. Nah, riwayat ini memang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, ketika Anas bin Malik, Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik, ya, sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu anhu man jama'al Quran ala ahdi Nabi SAW. Kata Anas bin Malik bertanya kepada siapa? Kepada kata Qatadah seorang tabi'in bertanya kepada Anas bin Malik, itu sahabat Nabi SAW, siapa yang mengumpulkan Al-Quran di masa Rasulullah SAW? Ini man jama'al Quran, ya, ala ahdi Nabi SAW. Siapa yang telah mengumpulkan Al-Quran di masa Rasulullah SAW? Jadi mengumpulkan ini mencakup bisa dua makna. Bisa mengumpulkan dalam artinya terkumpul dalam dadanya, bisa artinya berkumpul dalam bentuk tulisan secara kesempurnaan, ya, secara keseluruhan Al-Quran itu. Siapa yang memiliki Al-Quran secara sempurna, baik dalam bentuk hafalan maupun dalam bentuk tulisan. Nah, Anas bin Malik menyebut 4 orang. Sedangkan tadi kita sudah sebutkan, ya, dalam riwayat sebagai Ibnu Abi Daud dan kitab Musnad menyebutkan jumlah sahabat yang begitu banyak sekali hafal Al-Quran, yang banyak sekali sahabat yang hafal Al-Quran. Tapi kenapa Anas bin Malik ini hanya menyebutkan 4? Apakah maksudnya memang 4 orang itu saja, atau maksudnya adalah sebagai example saja, contoh saja gitu. Nah, Anas bin Malik menyebutkan 4 orang, ya, kulluhum min Ansar, semuanya dari Ansar. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh Anas bin Malik ini tidak semua sahabat yang hafal Al-Quran, tapi maksudnya mungkin dia menyebutkan sebagian dari Ansar atau orang Ansar yang benar-benar hafal Al-Quran. Nah, yang benar hafal Al-Quran ini maksud Anas bin Malik ini bagaimana maksudnya? Sedangkan riwayat-riwayat lain menyebutkan sahabat begitu banyak sekali yang hafal Al-Quran. Nah, nanti akan kita jawab apa maksud dari Anas bin Malik menyebutkan 4 orang ini. Ya, yang disebutkan oleh Anas bin Malik di sini dari Ansar, Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal, Zaid bin Sabit, kemudian Abu Zaid. Nah, kemudian di kali yang lain, ya, Anas bin Malik juga pernah menyebutkan 4 orang yang mengumpulkan Al-Quran, tetapi beda namanya. Beda namanya. Kalau tadi ada nama Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal, Zaid bin Sabit, kemudian Abu Zaid. Nanti di riwayat berikutnya justru disebutkan yaitu Abu Darda, Mu'az bin Jabal, Zaid bin Sabit, wa Abu Zaid. Tidak disebutkan di sini Ubay bin Ka'ab. Nah, ini menunjukkan bahwa maksud maksud Anas bin Malik bukan menunjukkan ingin menentukan sahabat yang benar-benar hafal Al-Quran segitu saja, tidak. Hanya ingin menyebutkan, ya, contoh dari antara sahabat-sahabat yang yang telah menghafal Al-Quran. Nah, karena kalau kita ambil dari kedua riwayat ini yang diriwayatkan Imam Bukhari, kedua riwayat ini, maka akhirnya yang hafal Al-Quran itu bukannya 4, jadinya 5, karena ada tambahan Abu Darda pada riwayat yang kedua, ya. Nah, riwayat kedua menyebutkan dari Anas bin Malik, menyebutkan Nabi SAW wafat dan tidak ada yang menghafal Al-Quran kecuali 4 orang, kata Anas bin Malik. Itu Abu Darda, Mu'az bin Jabal, Zaid bin Sabit, Abu Zaid. Nah, wa nahnu warasnahu, dan kami menghafal dari mereka, kata Anas bin Malik. Riwayat ketiga adalah dari Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Yang mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah riwayat, khudhul Qur'an min arba'ah, yaitu ambillah Al-Quran itu dari 4 orang. Min Abdullah bin Mas'ud, Salim, wa Mu'az, wa Ubay bin Ka'ab. Nah, ini ada tambahan lagi dari riwayat Abdullah bin Amr bin As ini, yaitu 2 orang,
itu ada disebutkannya Abdullah bin Mas'ud dan juga Salim maula Abi Hudzaifah. Kalau dikumpulkan sudah 7 orang. Dikumpulkan riwayat Anas bin Malik dengan dua riwayat dari Anas bin Malik jadi 5, ya, 5 orang semua. Kemudian tambahan dari 2 orang lagi dari riwayat siapa? Riwayat Amr bin As radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nah, kemudian ya, hadis ini dijadikan argumentasi oleh sebagian orang ya, akan bahwa yang hafal Al-Quran di masa Rasulullah itu jumlah sahabat sangat sedikit. Nah, ini adalah argumentasi yang mereka gunakan ketika ada ungkapan Anas bin Malik dan juga apa yang disampaikan oleh Abdullah bin As. Dan bagaimana jawabannya? Ya, sedangkan dalam hadis dan penjelasan riwayat-riwayat yang lain, terdapat banyak sahabat yang lain menghafal Al-Quran. Nah, bagaimana maksud dari ungkapan Anas Malik dan juga ungkapan Abdullah bin As ini? Maka dari kumpulan riwayat yang 3 ini, ya, itu ada Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Ma'qal, Mula Abi Hudzaifah, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, ya, Abu Zaid, kemudian Abu Darda, Abu Zaid bin Sakan, kemudian Abu Darda. Ada 7 orang sahabat yang terdapat dalam riwayat ini yang hafal Al-Quran. Nah, apakah memang demikian? Dan ini menyalahi riwayat-riwayat yang telah disebutkan oleh para sahabat yang lain, bahwa banyak sekali jumlah sahabat yang hafal Al-Quran. Nah, maksud riwayat Anas ini apa? Maksud dari ungkapan Abdullah bin Anas ini apa? Nah, di sini bahwa maksud itu adalah untuk mengkompromikan antara riwayat ini dengan riwayat yang lain, bahwa ini adalah maksud hadis ini tidak menentukan jumlahnya batas demikian, tapi hanya ingin menyebutkan berapa contoh sahabat yang hafal Al-Quran. Buktinya Anas Malik hanya menyebutkan dari golongan Ansar saja. Masa di golongan Muhajirin enggak ada yang hafal Al-Quran? Tidak mungkin dong. Ya kan? Nah, wa syadu li hadza anna Anas nafsuhu dzakara hadis Ubay bin Ka'ab wa fi riwayat hadis akhar Abu Dar. Mana buktinya bahwa itu hanya sebagai contoh? Ketika dalam riwayat Anas itu yang pertama disebutkan Ubay bin Ka'ab, ya, kemudian di riwayat kedua disebutkan Abu Darda. Pada riwayat yang pertama disebutkan 4 orang sahabat, di antaranya Ubay bin Ka'ab. Pada riwayat kedua disebutkan 4 orang sahabat, tapi Ubay bin Ka'ab enggak masuk, dimasukkan Abu Darda. Nah, kalau seandainya maksudnya adalah membatasi, tentu namanya akan sama dalam 2 riwayat itu. Nah, tentu namanya akan sama, tidak akan berubah-ubah nama sahabat yang disebutkan 4 orang itu. Nah, ini menunjukkan bahwa keinginan Anas di situ adalah memberikan contoh di antara sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran di masa Rasulullah SAW. Yang kedua maksudnya dijelaskan para ulama kita adalah yaitu orang yang menulis secara kompleks dan di hadapan Rasulullah SAW sempurna, bukan hafalnya. Nah, kemudian ada lagi yang menjelaskan bahwa maksud itu adalah yang sahabat yang hafal Al-Quran dalam segala bentuk qiraat, dalam bentuk lahjah. Nah, kemudian yang keempat ada pula yang dimaksud dengan ungkapan mengumpulkan Al-Quran dari perkataan Anas itu adalah orang yang secara langsung menerima secara sempurna Al-Quran itu, mendengar langsung dari mulut Rasulullah SAW. Nah, itu diantara penjelasan para ulama kita, ya. Kemudian ada lagi penjelasan ulama yang dimaksud oleh ungkapan Anas 4 orang itu ataupun ungkapan Abdullah bin Amr itu adalah orang yang langsung menyetorkan hafalannya kepada Nabi SAW dan sampai sanadnya kepada Anas bin Malik, ya. Kemudian ada pun orang-orang yang hafal yang lain-lainnya itu Anas bin Malik tidak memiliki sanad kepada mereka. Nah, ini sebagian yang dijelaskan oleh penjelasan ulama untuk mengkompromikan antara riwayat yang menyebutkan begitu banyak sahabat yang hafal Al-Quran dengan riwayat yang terdapat dalam ungkapan Anas bin Malik di sini. Atau ungkapan Anas bin Malik mungkin yang dimaksud itu mungkin sahabat yang masih hidup di masa dia. Ya, dan masih banyak kemungkinan dari ungkapan Anas bin Malik itu, karena di ungkapan Anas bin Malik itu ada sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran tidak disebutkan. Kenapa 4 orang ini disebutkan? Maka untuk mempromikan riwayat ini dengan riwayat-riwayat yang lain adalah bahwa Anas bin Malik disebutkan ingin menyebutkan membatasi jumlah yang hafal Al-Quran di situ, tapi adalah memberikan beberapa contoh saja dari kalangan kaum Ansar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, oleh sebab itu berkata seorang ulama namanya Al-Marizi, waqad tamassaka biqauli Anas hadza jama'atu minal malahida, ya. Sungguhnya telah berpegang dengan ungkapan Anas bin Malik tadi itu sekelompok dari orang-orang ateis atau orang-orang orientalis, ya. Dan padahal tidak ada di situ dalil bagi mereka untuk menjadi pegangan mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya dihafal oleh sebagian kecil para sahabat. Fa inna la naslamu hamlahu ala zahiri, karena tidak akan memahami, tidak menerima
pemahaman itu secara zahirnya. Ya. Allah salamna kalau kita terima secara zahir, lakin main law ana waqi' nafsu amr kadzalik. Kalau memang demikian, di mana mereka bisa membuktikan bahwa kenyataan yang sebenarnya sebagaimana yang terdapat dalam hadis itu, ya. Kemudian walakin la yazam min kauni kulli min al-jam'il ghafir lam yahfadhu kullahu ala an yakuna hafidha ma'jum'a jamma ghafir wa laysa min syarti tawatur ay yahfadhu kullu fardin jami'ahu. Kata Al-Maziri di sini boleh jadi dimaksud hafal Al-Qur'an itu ya mungkin dimaksud oleh riwayat Anas tadi adalah orang yang hafal secara langsung semua Al-Quran, riwayat langsung dari Rasulullah SAW, atau menulis Al-Quran secara langsung kompleks di hadapan Rasulullah SAW. Nah, kemudian juga syarat di mutawatir itu, kata Al-Maziri juga, mungkin sahabat ada yang hafal, ya seperti Ibnu Mas'ud, itu hafal sekitar 70 sekian surat dari Al-Quran, itu langsung dari mulut Rasulullah SAW. Tapi dari surat-surat yang lain oleh Ibnu Mas'ud, dia hafal, tapi tidak langsung terima riwayatnya langsung dari Rasulullah SAW. Nah, ini yang dimaksud oleh ungkapan Anas bin Malik. Maka Al-Maziri mengatakan boleh jadi yang dimaksud sahabat itu dia hafal Al-Quran, tapi bukan mutlak semuanya mereka hafal langsung dari mulut Rasulullah SAW. Tapi boleh mereka hafal melalui sahabat-sahabat yang lain. Tapi mereka hafal Al-Quran secara sempurna. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita tentang bagaimana menjawab argumentasi orang-orang yang menjadikan riwayat Anas bin Malik sebagai untuk menjatuhkan kemuliaan dan keaslian Al-Quran, ataupun ingin membuat keraguan di hati kaum muslimin tentang keaslian dan kemurnian Al-Quran tersebut. Kemudian berlanjut ke para tabi'in, ya, para penghafal Al-Quran di masa tabi'in. Ya, para tabi'in juga banyak yang menghafal Al-Quran, bahkan di masa tabi'in ada madrasah tahfiz di masa Rasulullah SAW, di masa tabi'in. Ada madrasah tahfiz yang terkenal di masa tabi'in itu adalah madrasah Ibnu Abbas di Makkah, madrasah Ubay bin Ka'ab di Madinah, madrasah Ibnu Mas'ud di Kufah. Ada 3 madrasah tahfiz, dan itu para tabi'in menghafal Al-Quran. Kemudian, dan ini yang terkenal bukan hanya 3 itu saja di masa tabi'in, tapi yang sangat masyhur itu adalah madrasah Ibnu Abbas, madrasah tahfiz Ibnu Abbas di Makkah, madrasah tahfiz Ubay bin Ka'ab di Madinah, dan madrasah tahfiz Ibnu Mas'ud di Kufah. Walaupun di Mesir, di Syam banyak sekali ulama-ulama yang menyampaikan itu. Cuma yang masyhur tuh yang dimaksudkan dalam ungkapan ini. Itu dalam bentuk hafalan. Tapi kalau dalam bentuk tulisan tadi, ya, ini yang kedua nih, bentuk penjagaan Al-Quran yang kedua itu dalam bentuk tulisan. Ya, di masa Rasulullah SAW telah mengambil beberapa jumlah sahabat yang mereka itu sebagai penulis wahyu. Nah, siapa saja penulis wahyu? Barangkali di waktu terakhir pelajaran Sirah Nabawiyah sempat kita sebutkan sebagian, kalau nggak salah, ya, Kutabul Wahyi, para sekretaris Nabi SAW. Nah, kembali kita ulang di sini, di antara sahabat-sahabat yang menjadi penulis wahyu di masa Rasulullah SAW ada Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid, ya, ibnu Abi Sufyan, Khalid bin Sa'id bin Al-As, Hamdalah ibn Rabi', Zubair bin Al-Awwam, Abir ibn Fuhairah, Amr bin Al-As, Abdullah ibn Al-Arqam, ya, Mughirah bin Syu'bah, Abdullah bin Rawaha, Khalid bin Walid, Sabit bin Qais, dan lain-lain. Itu penulis banyak sekali, bukannya 5 orang, 3 orang gitu, ya. Nah, ini adalah, ya, penulis-penulis wahyu di masa Rasulullah SAW. Lalu para penulis wahyu ini menggunakan alat untuk mencatat wahyu itu apa, gitu, ya. Kita bertanya, maka Khalid bin Walid Zaid bin Sabit menyebutkan, ya, kunna inda Rasulullah SAW nu'aliful Qur'an minar riqa'. Kata Zaid bin Sabit menjelaskan, kami di sisi Rasulullah dulu mengumpulkan Al-Quran itu dari riqa'. Najma'u li tartibi ayati minar riqa', itu mengumpulkan, menyusun ayatnya dari riqa'. Ya, ar-riqa' itu maksudnya apa? Ar-riqa' itu adalah potongan-potongan dari kulit hewan. Potongan-potongan dari kulit hewan, ya. Mungkin dari kulit onta, kambing, ya, dan seterusnya. Kemudian juga Utsman bin Affan, ya, Utsman bin Affan meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW idza kana nazal alaihi syai' yad'u ba'dhu man kana yaktubu fayaqul. Nah, Utsman bin Affan juga termasuk para penulis wahyu juga, dan juga penghafal wahyu, penghafal Al-Qur'an. Nah, beliau menceritakan apabila turun kepada Rasulullah SAW Al-Qur'an, beliau memanggil para pencatat wahyu, ya, da'u hadhi fi suratil lati yuzkar fiha kadza wa kadza. Jadi penentuan tempat ayat itu Rasulullah SAW bilang kepada sahabat, ayat ini tempatkan pada surat yang terdapat ayat ini. Nah, jadi susunan ayat itu pun sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW, dan itu melalui wahyu.
Demikian pula susunan surat gitu, susunan surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, ya. Kemudian berlangsung terus, ya. Nah, susunan itu pun melalui wahyu. Nah, ini penulisan wahyu itu ditulis di masa Rasulullah, ada di atas likhaf, namanya ada batu tipis yang luas gitu dicatat di atasnya. Kemudian juga memakai al-qaranif, yaitu pelepah korma, ya, yang panjang, itu di situ dicatat Al-Qur'an itu. Nah, banyak sekali alat-alat digunakan di masa Rasulullah SAW. Juga aktaf, maksudnya adalah itu tulang dari tulang paha, ya, pangkal paha daripada kaki onta atau kaki kambing yang ada tulangnya lebar, itu ditulis di situ Al-Qur'an Al-Karim. Nah, ini alat-alat digunakan di waktu mencatat wahyu di masa Rasulullah SAW. Kemudian, nah, kita sebutkan apa saja keistimewaan atau usaha-usaha yang dilakukan saat mengumpul Al-Quran di masa Rasulullah SAW. Di masa Rasulullah SAW, Al-Quran masih tercatat dalam bentuk 7 dialek itu. Karena Al-Quran turun dengan 7 bahasa atau 7 dialek. Nah, kemudian, ya, sebenarnya yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara minhu. Kata Rasulullah, Al-Quran diturunkan dengan 7 dialek atau 7 bahasa. Maksudnya bukan 7 bahasa, ada bahasa Inggris, bahasa Arab, tapi maksud dalam bahasa Arab tapi memiliki dialek setiap kabilah masing-masing, ada Rabi'ah, ada Mudhar, dan seterusnya, ada Quraisy, ya. Kemudian, ya, kata Rasulullah, bacalah Al-Quran itu mana yang mudah. Itu untuk memudahkan pada awalnya. Untuk memudahkan, ya, sebuah kabilah, sebuah suku Arab yang sulit untuk membaca Al-Quran menggunakan bahasa suku yang lainnya. Tapi tetap bahasa Arab, tapi dialeknya beda-beda. Ya, kalau dialek itu mungkin dalam bentuk kitanya seperti bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu, ya, atau bahasa Malaysia gitu, ya kan. Nah, mungkin perbedaan-perbedaan dari saja mengucapkannya, ya, pola mengucapkannya. Kemudian juga ulama telah sepakat bahwa Al-Quran di masa Rasulullah SAW telah terkumpul dalam bentuk tersusun ayat setiap surat. Yang ayat pertama surah Al-Imran ini sampai ayat berikutnya. Jadi itu sudah disusun begitu di masa hidupnya Rasulullah SAW. Jadi itu bukan rekayasa sahabat sebenarnya yang dituduhkan oleh sebagian orang-orang yang ingin mencari-cari, ya, kesalahan sahabat, ingin menjelek-jelekkan Al-Quran atau ingin mencari-cari opini untuk menyatakan Al-Quran itu tidak tersusun di masa Rasulullah SAW umpamanya. Padahal Al-Quran itu ulama telah sepakat di masa wafatnya Rasulullah itu Al-Quran sudah tersusun dalam ayat demi ayat, setiap surah itu sudah tersusun rapi demikian. Ya, kemudian juga di masa Rasulullah SAW, apa yang ditulis dikumpul di masa Rasulullah SAW itu di dalam rumah yang satu tempat, dalam rumah Rasulullah SAW itu, satu kamar tempat dikumpul Al-Quran itu, masih terdapat di sana ayat-ayat yang telah mansuh. Karena memang Al-Quran kan turun Al-Quran bukan sebenarnya tersusun dalam mushaf. Ya, turun dulu Al-Baqarah, kemudian Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, bukan begitu turun Al-Quran. Al-Quran turun munajjaman, sedikit demi sedikit, dengan ayat yang selang-seling. Kadang seperti dari awal turun wahyu, turun dulu surat Al-Alaq 5 ayat. Kemudian setelah turun 5 Al-Alaq itu Iqra itu 5 ayat. Setelah itu turun lagi surat Al-Mudaththir 5 ayat. Kemudian setelah masa-masa berikutnya, ya, turun lagi 5 ayat dari surat ini, surat itu begitu. Jadi nanti datang lagi surat Al-Alaq, turun lagi, lalu Rasulullah mengatakan ini ayat termasuk surat Al-Alaq. Ya, dan begitu ketentuan itu datang dari Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menerima informasi dari Jibril. Ya, dan itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Al-Quran ini telah termaktub dengan sempurna di Lauhul Mahfuz. Nah, ini bagaimana susunan ayat-ayat dalam Al-Quran itu telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian apa yang terkumpul di rumah Rasulullah SAW itu masih ada ayat yang sudah mansuh. Nah, sebenarnya yang disebutkan oleh Aisyah di antara ayat yang pernah turun yang dimansuh itu yang asyara radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Ada 10, ya, kalau dahulu di awal Islam itu kalau menyusui sudah 10 kali anak itu menyusu, baru itu dinamakan ibu susuan. Nah, summa nusikhna, kemudian itu dihapus hukum itu dengan cukup 5 kali menyusu. Kalau anak sudah menyusu pada seorang perempuan, ya 5 kali pada ibunya, ya, itu sudah menjadi ibu susuannya dia. Nah, ini ayat yang pertamanya hukumnya ada 10 kali dinasakh, dihapus hukum itu, disebut dengan nasakh, ya.
Nah, wahum yuqra' minal Qur'an, wahunna fima yuqra' minal Qur'an. Dan itu masih dibaca dari bagian Al-Qur'an, kata Aisyah anha. Ini bentuk masih cuman di masa apa yang dikumpul di masa Rasulullah SAW itu masih ayat yang masuk masih ada tercampur di dalam kumpulan yang terkumpul di masa Rasulullah SAW. Kemudian dan juga perlu ketahui memang Al-Qur'an di masa Rasulullah SAW belum terkumpul dalam satu bundel dalam bentuk mushaf. Nah, tetapi adalah dikumpul setiap surat itu dalam sebuah gudang atau ruangan, terkumpul Al-Qur'an di sana. Ya, yang sudah tersusun ayat demi ayat pada setiap suratnya. Kemudian ya, ini yang dikatakan oleh Zaid bin Sabit ketika dia mengumpulkan Al-Qur'an waktu diperintahkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kemudian di antaranya ada pertanyaan umpamanya, kenapa Al-Qur'an ini masih belum dikumpulkan di masa Rasulullah dalam satu mushaf, Ustaz? Ya, kenapa tidak dikumpulkan langsung dalam satu mushaf Al-Qur'an di masa Rasulullah SAW? Di sini dijawab oleh para ulama menjelaskan pertama adalah berapa sebab. Pertama, Allah telah memberi jaminan kepada Rasulullah SAW bahwa Al-Qur'an itu tidak ada angka yang terlupa. Tidak ada angka terlupa. Sebenarnya yang telah kita sebutkan dari awal pembahasan kita tadi. Ya. Nah, itu di masa hidup Rasulullah SAW. Ya. Maka setelah wafatnya Rasulullah, maka dikumpulkan semua, maka takut ada yang terlupa nanti, apalagi terjadinya banyak pembunuhan pada para penghafal Al-Qur'an di masa perang melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Yang kedua adalah dijelaskan oleh Imam Khattabi menjawab, kenapa Al-Qur'an tidak dikumpulkan dalam satu mushaf di masa Rasulullah SAW? Ya, karena lamma kana yataraqqabu min wurudin nas. Karena Al-Qur'an itu tidak dikumpulkan dalam satu mushaf di masa Rasulullah SAW, karena Al-Qur'an itu bukan turun menurut susunan surat dan ayat yang ada sekarang ini dalam mushaf. Itu baru sudah tersusun setelah wafatnya Rasulullah, baru demikian dimushafkan, dikumpulkan satu mushaf. Adapun di masa turunnya wahyu kan kadang turun surat ini sekian ayat dulu. Ya, tentu menyusunnya itu membutuhkan alatnya tidak seperti sekarang ini kita. Alat di masa sahabat terbatas, alat tulisnya gitu ya, alat mengumpulkannya. Maka karena juga ada hukum-hukum yang mansuh. Ya, karena ada hukum-hukum yang mansuh. Pada mengqadha nuzulu, kata Khattabi, telah sempurna keturunan Al-Qur'an itu dengan wafatnya Rasulullah SAW, maka disitulah Allah mengilhamkan kepada Khulafaur Rasyidin untuk menjadikan mengumpulkan mushaf itu dalam satu menyimpulkan Al-Qur'an dalam satu bundel yang disebut dengan mushaf. Nah, itu dijelaskan oleh ulama kita di antara Imam Khattabi, kenapa Al-Qur'an tidak dikumpul? Karena Al-Qur'an di masa Rasulullah itu turunnya juga tidak, susunan turunnya bukan seperti susunan dalam mushaf sekarang. Kemudian juga masih ada ayat-ayat mansuh, ya. Maka sangat sulit itu untuk merubah, menghapus dengan maka akhirnya setelah sempurna Al-Qur'an itu turun dan susunan juga sudah baku, ya, ditentukan oleh Rasulullah SAW, barulah Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Khulafaur Rasyidin untuk mengumpulkan Al-Qur'an sebenarnya yang semestinya sekarang ada dalam mushaf kita. Dan itu sudah terkumpulnya demikian di Lauhul Mahfuz. Dan ini juga dijelaskan oleh Imam Zarkasi, ya. Kenapa tidak dikumpulkan Al-Qur'an dalam mushaf yang satu di masa Rasul? Karena nasakh kana yaridu ala ba'din. Karena sebagian hukum-hukum masih ada yang mansuh, ada yang diangkat hukum-hukumnya. Ya. Maka falau jama'u la rufi'at tilawatu ba'di la ada ikhtilaf. Jadi kata Zakari, karena dikumpulkan satu mushaf tentu akan terbaca nanti sebagian ayat-ayat yang telah dimansuh, ya, akan terjadi kekeliruan campur aduk antara ayat mansuh dengan yang ayat yang nasikh dan mansuhnya. Yang keempat, Al-Qur'an bukan turun dengan jumlah yang satu kaligus gitu ya. Maka tidak mungkin kalau turunnya satu kaligus ya bisa disusun dengan mushaf langsung. Tapi kan tadi kita jelaskan Al-Qur'an turun dalam bentuk beransur-ansur. Kemudian juga ya, susunan ayat dan susunan surat bukan menurut susunan turunnya. Ya, maka juga tidak mungkin dikumpulkan semua. Kalau dikumpulkan sesuai dengan turunnya Al-Qur'an, tentu susunannya berbeda dengan sekarang. Akan terputus-putus antara surat dengan surat, ya, dengan selang-seling dengan surat yang lain, akhirnya akan menjadi kacau juga. Makanya Rasulullah SAW menyuruh mengumpulkan setiap ayat pada surat tertentu saja, tidak dikumpulkan dalam satu mushaf, karena kalau sudah disumpul begitu, akhirnya nanti akan terbatas-batas antara surat dengan surat yang lain, ya, terputus-putus, karena surat itu kadang-kadang tidak turun secara sekaligus. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama kita, karena tertib ayat Al-Qur'an dan surat-suratnya bukan menurut tertib turunnya. Ya, ini menunjukkan bahwa tertib surat dalam Al-Qur'an mushaf sekarang dalam Al-Qur'an, susunan Al-Qur'an
baik susunan ayat dan suratnya, itu adalah wahyu. Kalau seandainya adalah bukan wahyu, tentu para sahabat akan menulis sebagaimana runtutan turunnya gitu. Runtutan turunnya Al-Quran. Nah, ini adalah beberapa penjelasan yang dapat kita bahas, ya. Waktu yang batas kita hanya dapat kita bercerita sedikit tentang rincian, ya, bagaimana pengumpulan Al-Quran di masa Rasulullah SAW, yang kemudian dilanjutkan di masa Abu Bakar Siddiq, yang pada topik kita intinya adalah ingin melihat jasa Abu Bakar Siddiq dalam melanjutkan perjuangan Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Di antara jasa besar beliau adalah telah menulis Al-Quran dalam bentuk satu bendel, itu disebut dengan mushaf, ya. Nah, barangkali untuk pembahasan kesempatan ini yang dapat kita bahas, kita belum sempat menjelaskan secara rinci tentang petunjuk pelaksanaan Abu Bakar Siddiq anhu kepada Umar dan Zaid bin Sabit dalam pelaksanaan pencatatan Al-Quran kembali yang telah ditulis di masa Rasulullah SAW. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita akan membahas lagi bagaimana prakteknya langsungnya, karena kita ingin untuk menjelaskan kepada umat agar umat tidak terprovokasi, tertipu lah, ya, dengan isu-isu yang disebarkan oleh orang-orang yang ingin melemahkan keyakinan kaum muslimin terhadap Al-Quran dengan tuduhan Al-Quran telah ada yang dirubah, ada yang dihapus, ada yang ditambah, segala macamnya. Maka ini akan kita lihat bagaimana sih penjagaan Al-Quran itu yang sebenarnya mulai dari Rasulullah SAW, kemudian juga saat ditulis masa Abu Bakar Siddiq, apakah itu ditulis di rumah Abu Bakar Siddiq dengan secara sembunyi-sembunyi atau diumumkan kepada khalayak ramai, dan telah kita jelaskan semua itu diumurkan di masjid Nabi SAW oleh Umar bin Khattab, ya, secara terang-terangan, dan para sahabat pun berdatangan. Kemudian setelah selesai itu pun diperiksa dan diakui oleh semua para sahabat. Nah, ini bukan berarti semana diasumsikan, yang diopinikan oleh sebagian kelompok, ya, ingin menyudutkan, ingin merusak keyakinan kita terhadap Al-Quran, mengatakan Al-Quran itu sudah direvisi, dirubah-rubah oleh sebagian sahabat. Ini adalah tuduhan-tuduhan yang tidak benar, dan itu merupakan sebuah fitnah-fitnah kepada para sahabat Nabi SAW. Demikian, karena waktu yang batas kita, mudah-mudahan pada kali yang akan datang kita dapat kembali melanjutkan pembahasan kita ini, karena memang jarang-jarang mungkin kita mendengar, ya, penjelasan lebih rinci, kecuali mungkin di kampus-kampus yang belajar ulumul Quran yang menjelaskan hal-hal seperti ini. Tapi untuk masyarakat mungkin jarang-jarang dapat informasi bagaimana sih sejatinya pengumpul Al-Quran itu di masa Rasulullah, kemudian berlanjut di masa Abu Bakar Siddiq, bagaimana pengumpulannya, bagaimana ketelitian para sahabat. Itu ingin kita dengar agar kita tidak tertipu dengan opini-opini yang sedang disebarkan oleh musuh-musuh Islam terhadap kitab yang mulia ini, yaitu Al-Quran Al-Karim. Demikian, kita kembali kepada Akh Fawaz yang memandu kita pada kesempatan ini.